Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Nadia Oktaviana. Apa kabar bun? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dilindungi oleh Allah dan dilancarkan ya bun rezekinya. Kali ini aku akan nge-share kegiatan aku sehari-hari lagi sebagai seorang ibu rumah tangga. Aku mau semangat lagi bikin kontennya. Walaupun ini videonya juga udah lumayan lama ya bun di handphone aku, karena ini niat nggak niat gitu loh bun dibikinin konten. Sebenarnya enggak, cuman kok sayang gitu ya. Ya udah aku videokan aja pakai tangan. Nah, kali ini tuh aku akan nge-share cara aku bikin mango sticky rice. Ini tuh selalu seliweran di FYP aku, apalagi yang resepnya Kak Erlita Alexander ya bun, kalau nggak salah yang di TokTok. Jadi aku penasaran banget karena aku belum pernah makan yang namanya mango sticky rice. Karena aku di sini kaum tim mendang mending daripada dibeli dan tempatnya jauh, jadi mending aku bikin sendiri. Nah kebetulan aku ada beli mangga satu kok beberapa hari yang lalu di warung sayur gitu. Jadi aku bikin aja, dan aku juga ada stok pulut yang warna putih. Untuk caranya di sini aku rendam dulu ya bun, pulut putihnya itu sekitar berapa jam ya bun, mungkin 2 jam, cuman kata Kak Erlita itu sekitar 4 jaman. Terus aku ini minta daun ke tetangga aku di bawah, jadi aku alesin daun gitu buat platingnya. Nah setelah direndam ya bun, pulutnya itu dikukus gitu selama kurang lebih setengah jam. Habis itu disiram sama santan yang udah aku didihkan, terus ditutup kayak gitu. Aku pakainya santan instan aja, dan ini cara masak yang gampang, simple, anti gagal menurut aku, dan cepat ya bun tentunya, karena masak pulut ini biasanya kan kayak ngabisin waktu dan gas yang terlalu lama. Karena ini di sini aku juga bikin pulut. Kemarin kan aku ada bikin kolak bubur kacang hijau. Jangan, suami aku tuh suka banget yang namanya makan kolak itu pakai ketan. Jadi sekalian aku bikinin kolak bubur kacang hijau buat suami aku, anak-anak aku. Karena yang makan mango sticky rice ini hanya aku ya bun. Tapi ya nggak apa-apa. Di sini mangga yang aku beli ternyata kurang manis ya bun, kayak ada asamnya dikit, tapi nggak apa-apa, tertutup sama flanya ini. Ternyata mangganya ini juga ada penghuninya di dalam, di sebalikannya, jadi nggak dapat banyak gitu loh bun aku mangganya. Tapi ya udahlah ya, mengobati aku rasa penasaran aku sama yang namanya mango sticky rice ini. Di sini aku juga beli bahan pelengkapnya, yaitu biji wijen kayak gitu. Nah ini aku sambung lagi dengan kegiatan aku kayak wirid pengajian sama ibu-ibu di perumahan aku bun. Dan kali ini aku akan nge-share kejadian banjir bandang di kampung aku bun. Pertama itu di tanggal 25 November ya bun. Nah ini tuh ada hujan yang lebat banget. Emang hujan tuh nggak berhenti-henti gitu loh bun selama 10 hari kata ibu aku. Dan di sini tuh udah ada warung temannya aku yang hanyut gitu loh bun, kedai gitu. Dan dilanjut lagi di hari Kamisnya itu di tanggal 27, tiba-tiba airnya itu masuk dari dapur aku dengan air yang dipenuhi dengan lumpur ini. Aku tuh benar-benar kaget. Ini di pagi hari tuh ibu aku nggak bisa dihubungin, ternyata listriknya itu mati. Sebenarnya dapur aku tuh pernah banjir ya bun, cuman banjir itu airnya tuh jernih. Nah ini sampai masuk ke ruangan seluruh rumah aku bun. Ini adalah pertama kalinya rumah aku tuh terkena banjir yang dipenuhi dengan lumpur, dan kayak begitu parah gitu loh bun di kampung aku. Kemarin aku udah ceritain kan bun di vlog aku sebelumnya yang di acara sekolah anakku. Nah ini aku kasih lihat bukti bahwa rumah aku juga terkena banjir ya bun, masya Allah. Cuman semoga rezeki kami sekeluarga ada ya bun buat merenov rumah kami supaya nanti nggak kebanjiran lagi, karena emang rumahku ini adalah yang paling rendah di antara rumah yang di sekitar. Sampai itu ada ikan loh bun yang masuk ke rumah aku. Nah ini video ini dikirimin oleh adekku, jadi aku masukin ke sini biar ini sebagai bukti kalau rumah aku tuh pernah banjir sebesar ini. Untuk di daerah sungai tadi ya bun, awalnya itu kan udah hancur gitu kan, jalan yang baru diperbaiki. Dan ini kejadian di hari Kamisnya itu bun, ternyata yang di dekat sungai karena airnya tuh begitu deras sampai menghanyutkan kalau nggak salah ada 30 rumah ya bun. Dan
dua jembatan itu hanyut rusak parah. Ini benar-benar banyak kayu bun di sini. Seperti mungkin bunda-bunda pernah mendengarkan cerita-cerita yang lagi viral kan. Emang kejadiannya nyata seperti itu. Selama aku hidup 33 tahun baru pertama kali ini. Dulu kata ibu aku di 39 tahun yang lalu pernah, tapi menghanyutkan satu rumah aja yang di dekat itu, tapi nggak sebesar ini loh bun, sungai yang ada di kampung aku ini. Ini benar-benar di desa aku ya bun. Dan di hari itu juga adik aku sama ibu aku langsung beberes sampai malamnya, karena emang kalau dibiarkan bakalan merusak semua perabotan yang di rumah aku ya bun. Masya Allah, aku selalu menyemangati adik aku supaya selalu sehat, diangsur-angsur aja. Alhamdulillah aku juga dibantuin sama saudara aku, sama tetangga aku juga semuanya. Terus ini penampakan ketika airnya tuh udah kayak disapuin gitu loh bun sama keluarga aku di rumah, Masya Allah. Dan ini semua lemari kayu ini digeser ya bun, dibersihkan, dikeluarkan isinya sama adik aku ganti-gantian. Terus dibersihkan di bawahnya, karena emang di setiap rumah aku tuh di kamar ada 3 lemari, belum lagi di dapur ada 3 lemari juga, dan di ruang tengah juga ada 2 lemari. Masya Allah bun, sehat-sehat ibu aku, terus kakak aku juga, keluarga aku juga, sepupu aku juga, semuanya Masya Allah. Alhamdulillah ya bun, di hari ini ibu aku tuh juga diantarin makanan oleh iparnya atau istri dari om aku yang nggak terkena banjir rumahnya. Aku ucapkan terima kasih buat minto aku yang sampai segitunya memikirkan langsung diantar gitu makanan buat ibu aku dan adik aku, karena ya nggak bakalan bisa masak gini ya bun. Secara dapur aku semuanya, rumah aku tuh terkena banjir, bagaimana gitu ya nak masak ya bun. Mikirin ini aja ibu aku tuh kayak udah nangis, kayak udah capek banget gitu loh ya bun. Alhamdulillah. Dan ini hari ketujuh setelah kejadian banjir gitu ya bun di rumah aku. Alhamdulillah udah nggak naik lagi. Aku berharap jangan sampai naik lagi airnya. Insya Allah nanti aku juga bakalan bantu-bantu. Kalau belum terlalu bersih aku akan pulang ya bun, insya Allah di bulan puasa menjelang lebaran. Terus aku akan bakalan bersihkan lagi rumah aku, karena ini adalah rumah yang kenangan bagi aku, rumah masa kecil aku. Aku lahir di rumah ini bun bersama bidan. Aku anak ke-8 dari 9 bersaudara. Jadi ini adalah rumah yang dibangun oleh ayah ibu aku, terus tanahnya juga dibelikan oleh kakek aku. Terus kayak kakak-kakakku tuh kayak dari nol gitu loh bangun rumah ini bun, karena emang ini adalah rumah yang sangat aku cintai ya bun. Aku selalu rawat rumah ini insya Allah sampai aku tua nanti, karena aku berencana sama suamiku nanti kita di masa tua bakalan hidup di kampung gitu ya bun ya. Masya Allah, semoga kita diberikan umur panjang, sehat selalu, dan rezeki yang melimpah. Dan alhamdulillahnya ya bun, keponakan aku dia antang banget mainan ikan yang tadi, dia nggak takut sama sekali, sehat-sehat selalu keponakan aku. Dan ini malamnya ada aku ngevideoin setelah di kayak sapuin dulu yang besar-besarnya kayak yang depan-depannya aja. Kalau untuk bawah lemari dilanjutkan besok, untuk mencuci kasur dilanjutkan juga besok. Kayak lemari itu semua digeserin ya bun, dikeluarin isinya, digeserin, nanti bakalan dibersihin lagi. Dan alhamdulillah kita juga dibantuin sama bapak-bapak yang kuat gitu loh bun tenaganya. Kalau perempuan aja nggak bakalan kuat ya bun buat ngegeser ini. Dan alhamdulillahnya juga kakak aku yang pertama kemarin itu langsung pulang ke kampung ya bun. Alhamdulillah kayak mengobati rasa sedih ibu aku gitu ya bun. Semoga semuanya kembali seperti semula, nggak ada bencana-bencana lagi seperti ini. Mungkin sampai di sini dulu video aku bun. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum, bye.